Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Bukit Baruga yang dirahmati dan semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi kelezatan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini tidak terasa seperti baru saja tadi kita memasuki bulan Ramadan atau semalam, ternyata kita sudah berada di hari yang kelima, Pak. Ya, subhanallah. Ya. Nah, menurut Einstein, ya, Albert Einstein mengemukakan teori yang kita kenal dengan nama teori relativitas. Ya. Kita mungkin masih ingat pada saat SMP atau SMA, rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Ya. Sampai sekarang saya tidak tahu apa itu. Ya. Nah, tapi dalam satu anekdot pernah ditanyakan kepada Einstein, apa itu teori relativitas? Ya. Dia cuma bilang, kalau kau duduk bersama dengan pasanganmu yang kau cintai, maka sudah sedemikian lama kau masih merasa baru-baru saja kau bersama dengannya. Iya. Tapi kalau kau bersama dengan orang yang kau benci, maka baru sesaat kau sudah merasa sedemikian lama duduk bersamanya. Begitu barangkali rasa kita terhadap bulan Ramadan ini. Karena kita demikian cinta, demikian senang, demikian gembira dengan bulan Ramadan, sehingga sudah berlalu 5 hari, terasa baru saja tadi kita menjemput bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu merasa kesulitan kalau berceramah di Masjid Raya Bukit Baruga. Di sini ada para legend, ya, para sesepuh. Ibarat kata seorang penyiar radio, ya, di sini itu yang tua bersikap dewasa, ya, tapi ya yang tua berjiwa muda, yang muda bersikap dewasa, ya. Yang tua masih seperti anak muda, ya, sementara anak mudanya sangat dewasa bersikap, ya. Jadi kita bingung ini mau kasih materi apa, ya. Maka oleh sebab itu kita cerita-cerita saja, Pak, ya. Ya. Kita sharing-sharing saja. Ya, ini bukan ceramah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya di WA oleh Ustadz Dr. Sufkasman, ya, untuk mengisi acara ceramah kita di kesempatan subuh hari ini. Dan kemarin oleh panitia diberikan judulnya tentang keutamaan atau infak dan sedekah di dalam Islam. Saya bilang, saya ini paling malu-malu kalau berbicara begini di depan orang Baruga. Iya. Ibaratnya seperti kita menggarami lautan, ya, ingin mengajar ikan berenang. Tapi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba-coba menggali sedikit lebih dalam tentang yang namanya berbagi. Dalam istilah syar'i ada namanya sedekah, ada namanya infak,
ada namanya zakat. Tentu dalam kesempatan yang singkat ini kita tidak akan berbicara secara teoritis fikih berkaitan dengan istilah-istilah syar'i itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang hal itu. Namun saya ingin mengajak kita melihat dari beberapa perspektif. Karena sejatinya ajaran Islam itu ibarat permata yang memiliki sedemikian banyak sisi, di mana setiap sisi itu akan memantulkan kilauan yang demikian indah. Dan setiap kita membahas tentang satu masalah dan kita melihat dari perspektif yang satu, besoknya kali berikutnya kita bahas lagi masalah yang sama, kita akan melihat dari perspektif yang lain, dan itu akan membuatnya semakin indah. Maka perspektif tentang yang namanya berbagi, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka itu menafkahkan, berbagi dengannya. Subhanallah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita coba lihat dari perspektif maqasidus syariah. Kita ketahui bahwa syariat itu oleh para ulama kita disimpulkan dengan tujuan-tujuan utama diturunkannya dengan apa yang diistilahkan dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat itu. Berkata Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, Imam Syatibi ini dari negeri yang namanya Syatibah, orang Spanyol Pak, ya. Jadi ada ulama dari Spanyol lebih dahulu dari kita, ya. Namanya Imam Syatibi. Dia menulis kitab namanya Al-Muwafaqat, salah satu kitab rujukan utama dalam usul fikih. Beliau mengatakan, innama unzilat asy-syara'i li masalihil ibadi fil 'ajil wal ajil. Diturunkanlah syariat itu semuanya untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Nah, kemudian dibahaslah tentang al-masalih itu dan disimpulkan oleh para ulama untuk menjaga syariat itu, untuk menjaga pertama hifdzuddin, menjaga agama, ketersambungan transendental antara makhluk dengan khaliknya. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, jangan sampai manusia saling menumpahkan darah. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Subhanallah. Dalam perspektif ini kita melihat yang namanya zakat, yang namanya sedekah, yang namanya infak itu. Bagaimana infak itu menjaga harta? Subhanallah. Bapak dan saudara sekalian, padahal dia dikeluarkan, berarti berkurang. Ketika orang melihat hanya dalam perspektif yang sempit, mungkin hartanya berkurang, tapi ada janji Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Bahkan Al-Quran mengatakan wa yurbis shadaqat, dan Allah itu menumbuhkan harta manusia dengan yang namanya sedekah. Bagaimana harta yang disedekahkan itu bisa bertumbuh, Pak? Masya Allah, Tabarakar Rahman. Tentu kita selain melihatnya dalam perspektif ekonomi, kita juga melihatnya dari perspektif spiritual, bahwa orang yang memberikan hartanya akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Hartanya akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbagi berarti dia membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan inilah yang disebut dengan, ya, orang biasa istilahkan, ya, butterfly effect, ya. Ada yang namanya apa? Dampak kupu-kupu, ya. Kita melihat kalau kupu-kupu itu terbang, Pak, ya, itu dampak daripada gerakan sayapnya, ya, luar biasa, ya. Tidak hanya berhasil mengangkat kupu-kupu yang terbang, ya, tetapi dia memiliki kekuatan yang lebih daripada itu. Ada efeknya. Subhanallah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga harta kita dengan sedekah. Kalau kita lihat dalam perspektif sosial, maka ini yang biasa diistilahkan dengan jaring-jaring pengaman sosial. Iya.
Negara mewajibkan setiap perusahaan, apa istilahnya itu Pak? Bagian daripada capital, ya, CSR. Harus ada CSR-nya. Kenapa harus ada CSR? Ya, bukankah ya tidak ada ujuk-ujuknya orang itu kemudian membuat satu perusahaan bisa demikian maju. Tetapi perusahaan itu demi betapapun hebatnya, betapapun canggihnya, betapapun luar biasa manajemennya, dia tidak akan bisa berkembang tanpa adanya market. Dan market itu manusia keseluruhannya. Maka dia memiliki tanggung jawab sosial untuk berbagi kepada masyarakatnya. Iya. Nah, dengan demikian, ketika masyarakat mendapatkan dampak positif dari perusahaan itu, maka serta-merta mereka akan berkata, ini adalah bagian daripada sesuatu yang harus kami lindungi. Kami harus dukung perusahaan itu. Maka terjaga hartanya, kapital perusahaan itu. Demikian juga dengan pribadi-pribadi yang selalu berbagi, Bapak dan Saudara sekalian. Ya. Masyarakat sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya akan melihat bahwa ini orang baik. Ini orang yang patut kita lindungi, yang patut kita sokong. Kalau ada susahnya, kita akan susah bersama dia. Karena dia mau juga susah bersama kita. Dia mau berbagi dengan kita. Subhanallah, ya. Ini kalau kita ceritakan sangat panjang. Tetapi dalam perspektif, ya, penjagaan kehidupan sosial, yang namanya berbagi itu adalah merupakan keniscayaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak dan Saudara sekalian, kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Ya. Allah mensifatkan orang-orang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah telah siapkan. Nah, ini juga yang penting untuk kita ketahui. Kata-kata u'iddat dalam bahasa Arab ini namanya fi'lun madhi. Artinya sesuatu yang sudah terjadi. Artinya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya. Surga sudah demikian merindukan para calon-calon penghuninya, demikian juga neraka sudah siap menampung manusia-manusia durhaka. Ya. Uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah sambung dalam ayat setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang memberi, berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Iya. Kalau orang berbagi dalam keadaan dia lapang, itu luar biasa, Pak. Tapi kalau orang masih bisa berbagi dalam keadaan dia sulit, itu lebih luar biasa lagi. Dan itulah yang kita saksikan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada seorang tamu, orang yang datang, ya, orang dalam perjalanan Ibnu Sabil pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah tamunya Rasulullah. Ya, jadi masyarakat Nabi itu, masyarakat Madinah pada saat itu adalah masyarakat yang sangat spontan, Pak. Ya, bukan tidak dominan orang kaya, ya, tetapi dominan orang yang selalu mau berbagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekarang siapa yang mau menjamu tamuku ini? Maka seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Maka dibawalah ke rumahnya, ya. Tetapi ketika mau makan dikasih padang itu api atau apa? Lentera. Ya. Ternyata tuan rumah ini berani-beraninya menjamu tamu dalam keadaan makanannya untuk mereka saja, itu satu orang. Ya. Terpaksa dia kasih tamunya, silakan makan, ini ada masalah lampu ini, ya. Padahal mereka cuma pura-pura makan, ya, untuk menjamu tamunya. Ya. Inilah yang namanya al-karam. Ya, memberi pada saat sempit. Ya. Kalau orang kaya berbagi itu sudah diangkat jempol. Tapi kalau orang tidak berpunya tapi masih mau memberi, itu sangat luar biasa. Para sahabat Rasulullah, terutama dari kalangan Ansar, terkenal dengan itu dan diabadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun mereka juga butuh. Ya. Ini, Pak. Ya.
Bahkan disebutkan ada seorang salaf yang datang seorang sahabatnya di rumahnya. Ya. Padahal dia tidak ada. Yang ada cuma budaknya ya atau pembantunya kalau istilah kita sekarang. Maka dia bilang, mana tuanmu? Dia bilang, tidak ada, sedang keluar. Dia bilang, saya diutus sekarang. Ya ini budaknya ini tahu bahwa ini sahabatnya memang saya punya tuan ini. Ya. Nah ini kejadiannya tidak bisa digeneralisir Pak. Ini kejadian yang spesifik sifatnya. Dia bilang, bagaimana ya? Si pembantu ini, sang budak ini mengambil inisiatif. Dia bilang begini saja, saya bertanggung jawab. Ya, ini kantong uangnya tuanku, ambil beberapa yang kau perlukan. Nanti kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Ya. Nah betul, ternyata dia ambil. Ya. Sepulang tuannya, ketika ditanya, tuan, ada temanmu yang datang dan dia butuh sekali bantuan, tapi kok tidak ada, maka saya bertanggung jawab, terpaksa saya kasih uangmu. Ya, kalau nanti ada bagaimana potong dari gajiku atau apapun juga. Maka tuannya ini berkata, sekarang kau bebas karena Allah. Ya. Ya, saya sangat berharap seandainya saya datang itulah yang dilakukan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika datang hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar. Dia bilang, ini hartaku, ya, ambil separuh. Ya. Ya, lanjutan ceritanya barangkali tidak sanggup Pak ya kita dengarkan. Karena dia bilang, ini istriku ada, ya, ada dua, ya. Kau lihat saja yang mana kau mau, ya saya ceraikan baru kau nikahin, ya. Nah, sekarang ini tidak mungkin seperti itu. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf juga orang yang tahu diri. Ya. Kalau salah seorang di antara kita, ya, saya tidak tahu Pak ya, ya. Tapi mungkin akan mengatakan dia yang itu, ya. Nah, tetapi Abdurrahman bin Auf dia bilang, tidak saudara, ya, tunjukkan saya saja di mana pasar. Syahidnya, inti ceritanya Bapak dan saudara sekalian, ya, bersedekah, berbagi tidak harus menunggu kaya. Karena sesungguhnya yang menjadi nilai utama daripada yang namanya sedekah itu adalah niat hati kita. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sabaqat dirhamun mi'ata dirham. Oh kama qala alaihi salatu wassalam. Satu dirham telah melampaui 100 dirham. Bagaimana ceritanya? Yang satu dirham itu dimiliki oleh seseorang yang sangat terbatas. Itu dia punya, tapi dia tetap memberi. Ada orang yang punya 100, dia bisa memberi 100 karena dia punya 1000, dia punya 2000. Maka ini dilihat ya prosentasinya Pak, Masya Allah. Maka ya, semangat memberi ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Apapun. Dan bahkan menjadi tradisi Nabi SAW untuk selalu melakukan penggalangan dana. Mau pergi perang, galang dana lagi. Ya. Maka sepertilah kita di masjid-masjid kita ini. Ya. Mau bangun masjid, galang dana. Ya. Tapi yang belum pernah kita adakan di masjid kita ini Pak, ya, menggalang dana untuk kasih menikah, ya, duda-duda dan janda-janda. Ya. Nah, padahal itu juga penting, ya. Nah, itu juga keperluan dan kepentingan sosial, Pak. Tanggung jawab kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kawinkanlah, ya. Jadi bukan sekedar kawinilah, tapi kawinkanlah. Kawinkan ini berarti masyarakat muslim memiliki tanggung jawab menikahkan siapa? Orang-orang yang bersendirian. Nah, itu Pak. Ini nanti dibicarakan ya, usulan kepada pengurus masjid, ada Pak Ketua di sini, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala Rasulullah SAW bahkan pada salat Idul Fitri, beliau selepas membawakan khutbah, beliau menggalang dana untuk bantuan dalam perjuangan di jalan Allah.
Bahkan karena dahulu yang namanya mikrofon ini belum ada, selesai dari laki-laki beliau pergi ke depannya lagi saf perempuan. Bahkan dihamparkan di situ kain, maka perempuan-perempuan mengeluarkan, ya, ini pada saat Idul Fitri, mengeluarkan perhiasannya dilempar, ya. Dan itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk perjuangan. Syahdan satu ketika dalam salah satu momentum jihad fisabilillah, maka Rasulullah SAW melakukan penggalangan dana. Maka datanglah sahabat-sahabat, ya, menafkahkan atau menginfakkan hartanya. Ada yang datang dengan emas, perak, ya, dinar, dirham, dan lain sebagainya. Ada sahabat yang tidak berpunya, dia bawa beberapa butir kurma, Pak. Tidak malu, ya. Tidak malu dia bawa beberapa butir kurma bahkan. Ini yang saya punya Rasul. Nah, di sini nih, itu ayat wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Celakalah orang yang, ya, wailul likulli humazatin lumazah. Al-lamzu, ya, al-lumazah itu artinya orang yang, apa istilah kita sekarang, nyinyir, mencibir. Apa tuh gitu, ya. Ya. Oh, apa artinya itu? Maka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu, disitulah kemenangan umat akan terjadi dengan sumbangan satu butir, dua butir kurma. Iya. Tapi ada seorang sahabat, dia tidak memiliki apapun. Tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya harta apa-apa. Kemudian dia pergi bersendirian, dan dalam munajatnya malam itu dia bilang begini kepada Allah. Dia berdialog dengan Allah. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa untuk saya sumbangkan kepada kaum muslimin ini. Saya tidak punya harta apa-apa. Lantas kemudian dia berkata, tapi ya Allah, saya mau sumbangkan satu. Setiap orang yang sudah bersalah kepada saya dari seorang muslim, saya sedekahkan maafku untuknya. Ya. Tidak ada lagi saya simpan di dalam diriku, ya, dendam ataupun perasaan apapun terhadap orang yang bersalah kepada saya dari setiap orang Islam. Dan itulah sedekah saya. Keesokan harinya Nabi SAW bertemu dan berkata, sungguh telah diterima sedekah tadi malam. Iya, inilah sedekah maaf, Pak. Iya. Kalau kita tidak punya apa-apa, sedekahkanlah maaf kita. Iya. Dan tentunya ini tidak mudah, Pak. Orang bisa bersedekah dengan hartanya yang bejibun, tetapi ya, ada ungkapan dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, apa? Forgive but not forget. Ya, saya memaafkan tapi saya tidak melupakan. Ya, dia maafkan tapi masih dendam. Ya. Al-Quran apa? Al-Quran katakan fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum. Dikisahkan, ya, ini kisah terakhir, seorang sahabat Rasulullah yang paling mulia, yang kalau ditimbang imannya, ya, dengan imannya semua umat Muhammad, lebih berat imannya sahabat yang satu ini. Dialah namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya istri Nabi namanya Aisyah, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Panjang cerita kita singkat, ada peristiwa di mana Rasulullah SAW pergi berperang, pulang dalam peperangan, Aisyah tertinggal. Maka pasukan yang paling di belakang namanya Sofwan ibn Mu'attil mendapati Aisyah bersendirian, maka dia pun tentunya tidak bisa meninggalkan di padang Sahara. Ya, dia suruh naik ke ontanya atau kudanya, kemudian dibawalah Aisyah itu pulang. Ya, ini memantik, namanya ada saja memang, Pak. Dari zaman Nabi ada mentong orang suka resih, tidak senang kalau orang baik, maka dia bikin fitnah. Aisyah ada main dengan Sofwan, tersebar ini, bahkan hampir Rasulullah cerai Aisyah, ya. Tapi kemudian Allah turunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur dan mengatakan itu ifkum mubin, itu adalah cerita bohong yang sangat nyata. Nah, singkat cerita, pada saat itu ada seorang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar, kerabatnya sendiri, ya. Tapi ketika terjadi gonjang-ganjing ini, bukannya dia membela kerabatnya,
yang senantiasa membantu, dia bahkan ikut menyebarkan berita itu kepada orang. Ini ibaratnya seperti kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Maka ketika turunlah ayat-ayat dari Allah langsung dalam surat An-Nur, pembersihan nama Aisyah, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan itu berhenti untuk memberi kepada karib kerabat, kepada kaum muhajirin, ya, kepada orang-orang yang fakir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, seakan-akan ayat ini turun untuk Abu Bakar, ya. Jangan kau berhenti memberi walaupun kau disakiti. Ya, ini luar biasa, Pak, ya. Jangan berhenti berbagi walaupun kau disakiti. Ya, ini puncaknya iman, Pak. La ilaha illallah, ya. Maka, tapi karena apa? Ya, karena apa? Maaf itu sangat penting untuk kita berikan. Allah menggandengkan untayan yang sangat indah dalam surat An-Nur, ya. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan lapangkan, ya. Kalau orang barat bilang forgive but not forget, ya. Tapi Al-Qur'an bilang fa'fu wasfahu. Ya. Maafkan dan lapangkan. Bukan berarti ya dilupakan, karena memori sulit untuk dilupakan, Pak, ya. Tapi hati kita sudah menerima itu, sudah lapang dengan itu. Fa'fu wasfahu. Kenapa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak maukah kau juga kalau Allah memberikan maafnya untuk, ya. Sedekahkan maaf kita, ya. Bahkan tetaplah berbagi walaupun disakiti, karena sungguhnya Allah yang Maha Tinggi akan memberikan kita tempat yang paling baik dan paling berarti, yaitu surga yang kekal dan abadi. Saya kira cukup sekian. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati, ya. Jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada waktu yang luang di masa mendatang bolehlah kita bersua kembali burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.